Oke, ketemu lagi. Kali ini saya akan mereview ulang dan membahas tentang material build dan pengalaman saya dalam menggunakan tablet Windows Advance W100 ini. Sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari pengunjung video dan blog saya. Terima kasih dan sudah respon tanggapannya serta kunjungannya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, ini sudah memasuki bulan kedua dalam saya menggunakan tablet Advance ini. Oke, kesan pertama yang saya dapat dan komentar pertama yang datang dari beberapa orang yang teman visitor dan mengatakan bahwa wah, tablet murah nih, pasti kualitasnya sangat kurang lah, mudah rusak lah, sekali pencet hancur lah dan sebagainya. Pokoknya semua komentar miring yang negatif. Ya bisa dimaklumi ya, karena pertama embel-embel murah, terlebih lagi dibanderol oleh brand Advance produkan lokal yang orang tahu itu produknya Advance mudah rusak. Semakin mengesankan orientalis bahwa mereka menyamakan dengan asumsi mereka yang menilai perangkat ini bahwa ya itu tadi cepat rusak tadi. Padahal tidak begitu. Saya sendiri mempunyai beberapa produk Advance yang lain, yaitu smartphone dan tablet, juga masih berfungsi normal. Bahkan Advance sekarang kayaknya lebih bagus. Quality controlnya dari produknya mulai diperhatikan, dan apalagi dengan harga 2 jutaan, apalagi kita bandingkan dengan produk yang lain, kita bisa dapat apa sih? Kalau tablet Android ya dapat dengan spek standar, atau kalau smartphone yang paling yang layar yang 5 inch mungkin. Dan merupakan tablet Windows termurah untuk saat ini, jadi cukup bisa diterima lah dengan harga tersebut, mendapat kualitas tertentu yang nggak terlalu muluk banget. Oke, langsung aja membahas lagi ke perangkatnya. Tablet ini saya kategorikan dalam standar lumayan, tidak terlalu jelek, tapi tidak juga dibilang bagus, ya di tengah-tengah lah. Opsi yang diberikan itu pas sesuai dengan kebutuhan dari segi harga dan fungsi. Advance berani berinovasi menghadirkan tablet Windows yang murah. Memang ada komputer lain sebelumnya yang pakai tablet Windows, tapi harganya itu yang 2 atau 3 kali lipatnya, kurang terjangkau mungkin. Kok dari harga tablet ini lebih lebih menarik lah. Oke, dari tampilan depannya cukup polos, simpel dan elegan, nggak terlalu banyak pernak-pernik kalau kita perhatikan. Nggak ada hiasan, didominasi warna hitam, cukup bagus. Yang terlihat kontras hanya pada tombol kapasitif Windowsnya ini. Kalau ditaruh menghadap ke atas seperti ini, orang nggak akan bakalan tahu wah ini tablet produkan mana, karena di depan sama sekali tidak ada mencantumkan logo, merek atau tulisan dari pembuatnya. Pasti pada nanya, wah tablet apa ini? Lebih terkesan lagi setelah mengetahui isinya Windows. Jadi kelihatan mewah dan berkelas. Karena asumsi semua orang tablet Windows itu adalah tablet yang mewah atau mahal. Jadi ya sebenarnya dalam hati kecil mereka juga saat menggunakan tablet Android sebenarnya pengen yang lebih lagi. Udah mulai kena titik jenuh lah ya. Seperti itu. Sayangnya untuk pada layarnya ini masih belum disematkan atau belum diberikan teknologi anti gores semacam Gorilla Glass atau yang lainnya, atau hard panel seperti yang lain. Cuman diberikan pelindung screen guard saja sebagai pelindung layar. Dan juga yang mengendarai tentang kerapatan pixel. Sebenarnya kerapatan pixel ini udah cukup lumayan bagus. Tidak perlu yang per detail seperti retina display, tapi cukup IPS layarnya ini cukup bagus, tidak memalukan lah apabila dibandingkan dengan tablet yang lain. Cukup halus tampilannya. Layar segini, soalnya kalau layar segini pakai Gorilla Glass dan pakai layar yang resolusinya bagus, kayaknya untuk produksinya nggak nutup ya. Jadi bila kita pergunakan seperti ini, orang nggak bakalan tahu ini tablet Advance. Taunya kalau nanti setelah dibalik baru ketahuan, oh ini produkannya punya Advance. Oke, pindah ke belakang. Yang perlu diapresiasi dari tablet ini adalah penggunaan bahan aluminium pada bagian punggung tablet ini. Pada awalnya saya kira ini materialnya plastik semua, tapi ternyata bagian belakang ini 90%-nya dari aluminium.
Ini pemilihan bahan yang cukup baik karena selain menambah kesan kokoh sebagai pengantar, dia juga berfungsi sebagai pengantar panas yang baik. Sayangnya pada bagian tepinya panelnya ini masih menggunakan plastiknya pun yang berkualitas rendah. Coba dibuat dari bahan yang sedikit soft touch, selain menambah tampilannya yang lebih keren, itu juga berfungsi sebagai memperkuat pegangan, pegang di samping. Ya, seperti itu. Terserang kalau ini jeleknya cuma hanya di bagian samping aja dan belum banyak ditemui aksesoris pelindungnya. Jadi kalau tangan kita berminyak, ini tuh pinggirnya itu agak sedikit licin dipegang. Terus untuk bezelnya ini cuman tipis, jadi kalau dipegang ini sering masih masuk layar karena kurang dari 1 cm. Untuk atasnya itu kurang dari 2 cm. Untuk bagian sampingnya ini juga termasuk cukup tipis, kurang dari 1 cm, terbagi menjadi 2 pinggangnya. Di sini bagian bawah masih plastik, yang ini ada separuhnya itu frame-nya atas masih ikut plastik, yang belakang itu ikut aluminium. Coba kalau aluminiumnya sampai depan, mungkin kesan ringkih dari tablet ini bisa terhindar. Ya, memang harus berhati-hati dalam menangani tablet ini karena tablet ini orientasinya digunakan untuk fungsinya, yaitu untuk sebagai bekerja atau membantu kita dalam bermain game dan sebagainya, bukan untuk pamer adu kekuatan atau untuk dibanting-banting. Jadi handle with care ya. Ada yang nanya kalau jatuh rusak enggak? Ya jawabannya relatif, jatuhnya dari mana dan seberapa tingginya. Sebenarnya kembali lagi sih kepada si usernya yang memakai. Kalau usernya kasar dalam pemakaian, mau sebagus apa atau semahal apapun gadget, pasti nanti jatuhnya nggak awet. Oke, sebagai catatan, saya dulu beli ini gara-gara diracuni sama teman saya, ya akhirnya ngikut. Cuman punya teman saya yang 8 inch, saya akhirnya ngambil yang 10 inch karena tanggung lah. Dan biasanya kemarin memang ada sedikit masalah di bagian layarnya. Terus dibawa ke Advance Service Center karena belum ada part, belum ada penggantinya, terus diganti unit yang baru. Wah mantep ya, gantinya oke. Sebenarnya saya memilih tablet Advance ini untuk menggantikan laptop saya karena saya sering berada di lapangan, ketemu klien. Ya karena keterbatasan faktor dana juga. Dengan dana yang mepet, kalau tablet yang lainnya yang pakai Windows itu seharga laptop, saya mikirnya wah mending beli laptop juga sekalian. Kalau ini kan ya harga separuh laptop lah, untuk resiko ya oke lah. Apalagi ketahanan baterainya laptop saya cuma tinggal 1 jam sudah suak, jadi harus segera nyari colokan. Jadi kalau pakai Advance ini sangat praktis, saya nggak perlu bawa bawaan yang berat lagi, nggak perlu bawa laptop yang gede. Chargernya pun cukup 1, ini sama kayak charger yang di handphone. Jadi praktis banget, sangat praktikal. Tablet ya sempat digantikan oleh tablet Android, tapi saya masih merasa ada yang kurang. Dan akhirnya membeli tablet Advance ini. Fungsinya udah bisa menggantikan laptop saya, tapi hanya sekedar pekerjaan ringan seperti olah data ringan atau browsing biasa atau skin game. Ya saran saya jangan dipakai untuk yang pekerjaan berat seperti edit video atau rendering grafik yang berat, terus game yang berat-berat, Call of Duty, Halo 3 dan sebagainya. Wah bisa meledak nih HP-nya. Tabletnya nggak kuat. Ya disesuaikan aja lah sesuai fungsinya. Jangan dipaksakan. Kalau kerja berat ya di kantor aja atau di rumah aja. Mungkin banyak yang tanya, wah kerjaan saya apa sih? Jangan-jangan ini marketingnya atau yang jualan Advance? Enggak, saya kerjaannya memang membutuhkan sebuah ekosistem Windows. Sebenarnya saya kerjaannya transaksi falas seperti ini, jadi membutuhkan koneksi Windows. Sebenarnya pakai Android bisa, cuman kok kayak saya merasa masih kurang sreg. Nah, akhirnya pakai Advance ini kayaknya cukup memadai. Jadi misalnya kalau mau dipakai memantau harga di jalan sewaktu-waktu itu siap dan ready. Jadi enak. Oke, mungkin sasaran atau target market tablet ini adalah para pekerja yang sering berinteraksi atau nggak bisa lepas dengan komputer seperti saya.
Kalau untuk pelajar dan anak muda yang cuman pamer perangkat atau cuman buat ngegame, kayaknya kurang cocok. Cocok mungkin Android, bagi mereka Android. Tapi kalau tablet Windows itu hanya dipakai untuk yang user yang serius kayaknya. Ya taunya kalau Windows ya mereka dipakai untuk kerja dan sebagainya. Saya pernah menanya ke beberapa pengguna tablet ini yang sudah dijual, alasannya kenapa, rata-rata jawabannya jenuh, mereka nggak tahu apa buat apa lagi. Ya jawabannya mungkin karena marketnya aplikasinya tidak sebanyak ditemui yang di Android dan sebagainya. Ya karena keterbatasan itu, ya sebenarnya bisa aja sih diakali. Dan terus terang tablet ini masih banyak sekali kekurangannya, tapi ada beberapa yang bisa dioprek sedikit lah, masih diakali dan dalam tahapan masih bisa diterima. Jadi kadang mereka itu malas untuk sedikit ngoprek Windows, padahal ngoprek Android bisa tapi Windows kok malas, aneh itu. Terus ya mereka sih mintanya harga murah tapi fasilitas yang komplit. Lucunya lagi pernah ada yang mintain tolong saya memasang aplikasi emulator di Android tablet ini. Jadi nanti emulatornya Android itu dibuat seperti Windows. Agak sedikit aneh memang. Terus ya itu memusingkan udah dimulai. Oke, saya seringnya Windows ini karena dia kompatibilitas perangkat tambahnya itu banyak yang support dan jalan di Windows ini. Jelas karena Windows memang didukung. Benefit apa sih yang bisa didapatkan dari tablet ini? Ini terusan saya ngalami adalah pertama kita dapat Windows yang ori. Terus terang untuk Windows yang ori baru ini kayaknya. Kalau yang di lain mungkin ya copy-copyan lah. Terus kalau Windows ori, tapi nggak tahu ini kemungkinan nanti dapat upgrade Windows 10 nggak? Kayaknya bisa sih. Karena Windows 10 katanya lebih kecil daripada Windows 8.1 ini. Terus dapat Office-nya yang ori juga. Coba kalau beli laptop kosongan untuk Windows sama Office udah habis berapa nih? Pernah dapat storage OneDrive 1 tera. Wah itu semua cukup lumayan gede. Kalau dari segi ukurannya memang banyak sih. Pertama penyimpanan internalnya dia masih kecil, sangat kecil mungkin. Tapi kembali lagi masih bisa diakali, masih kita bisa diutak-utik lagi. Kemudian RAM-nya yang 1 GB. Belum ada slot HDMI, TV, kulkas, dan sebagainya. Loh, TV apa ini? Ya, sebagian seperti saya bilang masih bisa diakali. Kalau yang sebagian seperti RAM dan sebagainya ya pasrah, cuma pintar-pintar kita dan menahan diri lagi. Terus ya kembali lagi harap maklum dengan perangkat harga segini apa sih yang kita bisa dapatnya. Ya misalnya kurang puas ya buatlah sendiri. Oke, mungkin saya berikutnya akan mereview lebih ekstrim lagi karena teman saya ini dia melakukan eksperimen, yaitu percobaan, yaitu diganti operating systemnya, dan kemarin dia sudah mencoba berhasil. Jadi Advan W100 digantikan dengan operating system menggunakan Windows XP. Wow, ya sangat excited sekali ya. Ada juga yang dicoba menggunakan Windows 7 dan kemarin dicoba Ubuntu juga lancar sekali menggunakan aplikasi Linux, tapi menggunakan Windows 8. Kemungkinan kalau nanti Windows 10-nya bisa, kemarin sudah dicoba tapi belum diaplikasikan ke Advan W100, yaitu yang Windows 10 yang trial. Jadi preview, yang masih preview. Nanti akan saya coba review. Terus ini saya juga masih nyari perangkatnya kalau ada yang sudah rusak, misalnya LCD-nya pecah dan sebagainya, untuk saya bongkar. Sebenarnya saya penasaran di dalam mesinnya ini ada apa aja dan bisa dioprek lagi enggak. Jadi seperti itu. Oke, sekian review penggunaan Advan W100 dari saya. Silakan untuk mau bertanya, jangan lupa like dan subscribe video saya. Oke, terima kasih.